Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Masih kurang semangat. Mungkin karena memang udara kita hari-hari ini lagi cuaca hujan. Tapi saya mau ajak kita, kondisi dan keadaan itu tidak mempengaruhi antusiasme kita untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi dengan semangat ya Bapak Ibu, kita sorakan haleluya 3 kali. Khususnya kami yang ada di depan ini. Semangat. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik. Hari ini kita sudah sampai di hampir akhir tahun ini. Saya menghitung-hitung kalau tahun ini 2021 365 hari dan kita sudah sampai di hari ini tanggal 28. Artinya Bapak Ibu, kurang lebih 28 hari kita akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Kalau tahun ini 365 hari. 28 hari. Berarti ada kurang lebih 328 hari kita sudah melewati tahun 2021 ini. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah menghitung. Tapi betapa Tuhan itu baik bagi kita, sudah menyertai 320-an hari. Memang 365 hari ke depan, sampai 365 hari maksudnya tahun 2021 ini. Tetapi Tuhan Yesus baik bagi kita. Bukankah ada banyak kesulitan yang kita alami, tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Dia baik bagi kita. Mungkin Bapak Ibu sempat mengalami pergumulan, sakit, persoalan, masalah apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, karena Dia baik bagi kita, kita mau memuji Dia Bapak Ibu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau nyanyikan, nyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Amin, amin. Siapkan hatimu, hati yang terbuka untuk meninggikan Dia. Seluruh hidup kami akan persembahkan sebagai ucapan syukur kami, sebab besar kasih setiamu
Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk melukiskan indahnya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan, haleluya, ku tinggikan haleluya. Amin, 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 amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Amin Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Inilah ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Darah-Mu telah layakkan kami. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Engkau yang besar. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Haleluya. Amin. Ku tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Dalam roh dan ku tinggikan. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh ku tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan. Lebih haleluya, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran.
Haleluya. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan Tuhan melalui pujianmu pagi hari ini. Dia baik bagi kita, terlalu baik, amat baik, sangat baik. Tidak ada yang dapat kita sejajarkan dengan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Amin, 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 amin Yesus. Kau luar biasa bagi kami. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin, amin, Haleluya. Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Selama-lamanya Tuhanku amat sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allahku Haleluya. yang hidup. Aku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Haleluya, memuji-Mu, haleluya, meninggikan-Mu haleluya. Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang Amin, layak amin, kami amin, sembah. amin, amin. Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Haleluya, Engkau yang haleluya. memegang kendali atas hidup kami Amin, Bapa. amin, amin. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini Tuhan, kami dapat ada di dalam rumah-Mu yang Amin, kudus, amin. menikmati hadirat-Mu, Haleluya, memuji-Mu, haleluya. menyembah-Mu. Itu bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan karena kami yang baik, tetapi karena Engkau yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, Haleluya, kami haleluya. menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan Haleluya, selain haleluya. satu kata bahwa selama-lamanya Amin, Tuhan amin, Yesus amin. baik. Selama-lamanya Engkau memelihara kami Haleluya, dan selama-lamanya Engkau menjagai kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Haleluya, Tuhan. haleluya. Kami ingin bersyukur memuji-Mu di tempat altar-Mu yang kudus Bapa. Urapi kami semua Bapa, jemaat-jemaat-Mu. Haleluya, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. amin. Engkau yang akan membuka mulut dan hati umat-umat-Mu Bapa, supaya mereka dapat memuji-Mu dan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih dapat Haleluya, mendapatkan haleluya, berkat haleluya. firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kebenaran-Mu Bapa, keajaiban-Mu Bapa selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan mulai Haleluya, ibadah pagi haleluya. hari ini Bapa. Engkau yang mengurapi kami, Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menolong kami sehingga kami dapat memuji-Mu dengan bebas Tuhan. Kami dapat menyembah-Mu Haleluya, Tuhan. haleluya. Karena itulah salah satu cara kami untuk kami bersyukur atas Amin, semua amin, kebaikan-Mu. amin, amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini Haleluya. Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Ketika saya mendapatkan tugas untuk memimpin pujian, Tuhan kasih di hati saya temanya itu kebaikan Allah Bapak Ibu. Dan saya diingatkan Tuhan tentang kebaikan Allah. Semua yang dijadikan Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu semua baik adanya Bapak Ibu.
Setiap penciptaan hari pertama baik, kedua baik, ketiga baik, dan selanjutnya baik. Tapi pada ciptaan yang keenam Bapak Ibu, manusia, ciptaan Tuhan yang termulia, bukan hanya baik Bapak Ibu, sungguh amat baik. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Alkitab itu manusia diciptakan bukan hanya baik, Allah melihat semuanya baik, tapi untuk manusia sungguh amat baik. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita, sungguh amat baik, apa balasan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, ada banyak persoalan yang kita alami di hari-hari yang sudah kita lewati. Mungkin ratap, tangis, persoalan, masalah. Tetapi kalau hari ini kita ada, saya yakin karena Dia mengubahnya, ratap tangis itu menjadi tarian bagi kita. Saya mau ajak kita menyanyi lagu pujian hanya 2 Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan ini untuk kita bergirang di dalam Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian dan ajaib sungguh ajaib. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Haleluya. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita. Haleluya. Jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji. Kau ubah ratapku, haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, haleluya. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, haleluya. Jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, haleluya. Bersyukur pada, amin. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi tema hari ini Tuhan baik. Dia mengubah ratap kita, tangisan kita menjadi sukacita. Saya ingin kita nyanyikan ini bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, sekalipun ada penghalang masker, tetapi bisa kita ekspresikan. Itu sebabnya saya mau ajak kita, mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan ini. Aminkan, yakin bahwa benar Dia mengubah ratap tangisan itu menjadi tarian hari ini, bukan besok tetapi hari ini. Haleluya, amin. Kau ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi tarian, haleluya. Kau bukakan kain, Dia berikan sukacita, haleluya. Jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku. Sekali lagi dari awal, kau ubah ratapku, haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, haleluya. Amin.
Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Justru di kesempatan-kesempatan yang sulit seperti ini Bapak Ibu, kita akan membuktikan betapa Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Dia Allah yang ajaib. Saya yakin kita semua terpelihara Bapak Ibu. Buktinya kita ada sampai hari ini. Memang tidak lepas dari kesulitan, tetapi saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab itu janji firman-Nya bagi kita. Kita masih menyanyikan satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang ajaib, sungguh ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Ajaib, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Haleluya. Betapa heran ku menyaksikan. Haleluya. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Mari saya jemput. Kembali kita bangkit berdiri. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Setiap hari ku menyaksikan. Setiap hari ku menikmati berkatnya melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Amin. Kuasanya ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib. Dan keajaibannya Dia sediakan untuk kita nikmati hari ini, besok, dan selanjutnya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati keajaiban melalui berita firman-Nya yang Dia persiapkan untuk kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersama-Mu. Berjalan bersamamu di setiap musim hidup.
firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu berjalan bersama-Mu. berjalan Haleluya, haleluya. Di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Haleluya. aku cinta padamu. Amin, amin, amin. Yesus, Benar Tuhan. tetaplah Terima bersama. kasih. Tiada yang dapat Menggantikanmu, Engkau jaminan. Bapak Ibu, apa yang akan kita andalkan di hari-hari ini yang makin hari makin sulit? Kekuatan kita ada batasnya. Apapun yang ada pada kita, itu semua terbatas. Sebab itu, kekuatan yang hanya berasal dari dunia ini. Ada kekuatan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah terbatas. Kekuatan firman dan Roh Kudus yang Dia janjikan untuk kita. Itu sebabnya pujian ini berkata, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Biar ini menjadi iman kita, bahwa yang akan menjadi penopang kita, memberi kekuatan bagi kita, firman Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus yang Dia janjikan bagi kita. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan sambil kita imani. Firman-Mu, ya dan amin. Haleluya, haleluya. Amin. Firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Janji-Mu berjalan bersamamu, bersamamu di setiap musim. Firman-Mu, ya dan amin. Oh, firman, ya dan haleluya. Janji-Mu menopangku, haleluya. Berjalan bersamamu di setiap musim. Haleluya. Nyatakan dengan segenap hatimu, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu.
Engkau sangat baik, terlalu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah Allah yang menjadi jaminan kami. Tidak ada kepada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Pagi hari yang indah ini, Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi umat-umat ketebusan-Mu untuk datang menghampiri tahta kerajaan-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami. Ini yang bisa kami perbuat pagi hari ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Kalau pagi hari ini, Tuhan, apa yang sudah bisa kami lakukan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, mari Tuhan, Engkau yang berkata, Tuhan, kepada hamba-Mu, Bapa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Di hari-hari di mana kedatangan-Mu yang kedua kalinya sudah dekat, hari-hari yang penuh dengan kesulitan, hari-hari yang penuh dengan kegelapan, mari Tuhan, suarakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, supaya setiap umat-Mu yang pagi hari ini hadir, kami percaya, Tuhan, apapun yang Engkau katakan, itu yang akan meneguhkan kami, itu yang akan menguatkan kami. Kami percaya pagi hari ini, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang bimbang akan diberi jalan keluar, Tuhan. Kami yakin, Tuhan, dengan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Engkau. Engkaulah jaminan bagi setiap umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Pakai terus dengan urapan yang khusus, Tuhan, supaya setiap hamba-Mu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari sembunyikan di bawah kaki salib-Mu yang maha kudus, supaya setiap kata-kata yang berasal daripada Engkau, itu semua yang akan memberikan perkenanan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita dapat mengingat kebaikan Tuhan, dan biarlah itu terus membawa kita mencintai Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan ada di tempat ini atau Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kami persilahkan berdiri. Banyak yang kau berbuat di dalam
di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena banyak hal yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa, terima kasih karena Engkau yang sudah menyertai. Kami bersyukur karena Engkau sudah membawa mereka di jalan kemenangan-Mu. Dan kami berdoa hari ini, pakai kehidupan mereka, lengkapi mereka, supaya melalui kehidupan mereka, keharuman pengenalan akan Tuhan akan terjadi dimanapun mereka berada. Kami berdoa berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkatilah apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, berkatilah keluarga mereka, biar semuanya menyatakan kasih kepadamu dan membawa kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendru. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Ya, saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman itu menjadi kekuatan, karena firman itu adalah nafas hidup kita. Ya. Firman yang memberikan kehidupan rohani, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, kembali boleh mempercayakan saya untuk dapat melayani dengan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, lakukanlah dengan kasih. Ya, kita akan membaca ini di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14, saya baca firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang dalam pergumulan, dalam doa puasa ya, selama 30 hari di bulan November ini. Ya, kita bersekutu supaya perhiasan batinia itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, kita lihat bahwa kasih ini merupakan perhiasan sesungguhnya orang Kristen. Salah satu perhiasan batinia adalah kasih. Karena di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 menjelaskan di sana buah roh adalah kasih. Di dalam Alkitab mencatat hukum yang terutama dan yang paling penting itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Nah, kita lihat Rasul Paulus dalam surat Korintus ini, Rasul Paulus mengarahkan jemaat Korintus untuk melakukan pekerjaan itu dengan kasih. Dan kalau kita melihat arahan ini adalah ulangan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Hal yang sangat penting dan yang harus diperhitungkan dan dilakukan oleh setiap umat Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan, yaitu hidup dalam kasih. Supaya apa? Supaya dapat mengerjakan segala sesuatu dengan kasih. Kalau kita lihat di dalam salinan firman Allah yang hidup, dikatakan, kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat 1,
kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih. Salinan firman Allah yang hidup katakan, jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang terutama. Kasih itu adalah tujuan yang utama dalam kehidupan orang Kristen, dalam kita melayani Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Berarti kasih harus mengatur segala sesuatu yang kita kerjakan. Supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan tidak berpusat pada diri sendiri. Apa yang kita kerjakan tidak berpusat pada kita, tetapi itu berpusat kepada Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Mengerjakan segala sesuatu dengan kasih. Ya. Nah, kita lihat kata segala pekerjaan. Ya. Ini menunjuk pada pelayanan. Ini menunjuk kepada karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan, ya, oleh Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Segala pekerjaan, segala pelayanan, dan pelayanan itu adalah penyembahan kita, ibadah kita itu adalah pelayanan. Ya, pelayanan itu banyak sekali dalam bentuk apapun, banyak pelayanan. Di gereja ini kita dipercayakan dalam tugas-tugas pelayanan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di luar kita juga melakukan pelayanan. Di rumah kita, ketika kita menyembah Tuhan, baik itu di kamar kita dimanapun, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan mempercayakan banyak karunia dalam gereja Tuhan, ada karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, itu kita sudah belajar. Ya. Itu adalah pelayanan untuk melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Pelayanan dan karunia Roh Kudus kita lihat ini sangat dibutuhkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Namun tanpa dasar kasih semuanya itu sia-sia. Tidak ada faedahnya. Dan itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 13 kita lihat ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kita lihat apa yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya. Kita lihat bahwa sekalipun orang berbahasa malaikat, sekalipun orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tapi kita lihat firman Tuhan katakan, tanpa dasar kasih itu semua tidak ada faedahnya. Itu semua sia-sia. Mengapa kita lihat gini? Mengapa kasih begitu penting di dalam segala hal? Mengapa kasih itu penting di dalam setiap pelayanan kita? Yang pertama kita lihat, firman Allah katakan, kasih tidak berkesudahan. Itu ada di ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Kata berkesudahan ini memakai kata ekpipto dalam bahasa Yunani. Yang berarti
gagal, jatuh, sia-sia. Nah, kita lihat kasih itu tidak akan gagal dan jatuh. Tetapi kasih itu tetap karena dia bersifat kekal. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal adanya. Kasih itu tidak akan pernah gagal, dia tidak akan pernah jatuh. Firman Allah katakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tetapi kasih tidak akan pernah berkesudahan. Kita lihat yang kedua, mengapa kasih itu penting? Karena kasih menyempurnakan. Di dalam 1 Korintus 13, kita kembali 1 Korintus 13 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan bilang seperti ini, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita lihat pengetahuan dikatakan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Ini menunjuk kepada kesanggupan kita dalam melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita lihat tanpa kasih pekerjaan itu tidak sempurna. Sekalipun dikatakan disertai dengan pengetahuan dan nubuat, tetapi tanpa kasih itu tidak sempurna. Jadi kasih itu menyempurnakan. Dan kita lihat, karena tanpa kasih seseorang bisa menjadi sombong di dalam melayani Tuhan. Di dalam mengerjakan pelayanan, tanpa kasih seseorang bisa menjadi angkuh. Pada akhirnya pengetahuan dan nubuat itu tidak ada artinya. Karena jelas firman Tuhan katakan Tuhan melawan, Tuhan menentang orang yang congkak. Itu sebabnya dilakukan dengan kasih. Supaya apa? Supaya kasih itu menyempurnakan setiap pelayanan itu. Menyempurnakan apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Menyempurnakan apa yang kita berikan. Baik dari setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Menyempurnakan itu. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, sekali lagi, berpusat hanya kepada Tuhan. Berikut kita lihat seperti apa bentuk ya dari kasih itu. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 dan 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita lihat bentuk dari kasih yang harus menyertai pelayanan kita. Yang pertama di sini sabar. Kata sabar ini dalam bahasa Yunani memakai kata makrotumeo yang berarti bersabar hati. Tahan diri untuk tidak marah. Ya, kesabaran terhadap orang yang menyusahkan. Ya, setiap manusia pasti akan marah. Ya, karena Tuhan Yesus pernah marah juga. Ya. Tapi bukan berarti seseorang harus tenggelam dalam kemarahan. Karena firman Allah katakan, kasih itu sabar. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, kasih itu sabar terhadap semua orang. Kita melihat
kesabaran dari Yesus dicatat di dalam Alkitab. Dan oleh kesabarannya kita memperoleh keselamatan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Ya. Tuhan berjanji, kata firman Allah, dan dia tidak melalaikan, ya, dia tidak lalai menepati janjinya. Tapi firman Tuhan bilang ia sabar terhadap kita, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Kalau Tuhan itu enggak sabar, semua orang pasti binasa. Jadi kita belajar dari kesabaran Yesus. Kasih itu sabar. Dan kita lihat sabar di sini juga adalah sabar dalam kita menantikan Tuhan, menantikan setiap janji Tuhan. Hal yang paling penting yang sedang kita nantikan adalah kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, kita dalam menantikan mungkin pertolongan Tuhan, ada pergumulan yang sedang kita nantikan di hari-hari ini. Itu kita juga harus bersabar. Ya. Dalam menantikan Tuhan, gereja Tuhan juga harus bersabar. Ya. Supaya akhirnya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ketika umat Tuhan gak sabar menantikan Tuhan, kita tidak akan melihat dan menikmati kedatangan Tuhan itu. Nah, kita lihat sabar menantikan Tuhan. Sekalipun ada dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita lepas dari kasih Tuhan. Dalam kita menantikan janji Tuhan, ada banyak hal yang akan mempengaruhi kita, melemahkan kita. Tapi kita lihat, kesabaran itu membuat kita menikmati setiap janji Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 6 ayat 15, kita melihat di sana, ada Abraham yang sabar dalam menantikan janji Tuhan. Dikatakan tidak menjadi lemah saat ada banyak tekanan. Abraham menikmatinya. Di dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Waktu Abraham menantikan janji Tuhan, ini janji tentang Ishak. Ada banyak hal yang mempengaruhi dia untuk menjadi lemah. Ada banyak hal yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan Tuhan. Untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat, firman Tuhan mencatat Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Dan dia menikmati itu semua. Dalam kita melayani Tuhan, butuh kesabaran. Amin. Menantikan Tuhan itu butuh kesabaran. Kita lihat yang kedua, kata murah hati. Ya, dalam bahasa Yunani pakai kata krestuomai, ya, yang berarti baik hati. Tindakan yang penuh kebaikan kepada orang lain dalam hal saling membantu, saling menguatkan. Ya, ini adalah pekerjaan dari jemaat Tuhan yang seharusnya sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Tuhan mula-mula. Baik hati. Baik hati kepada semua orang. Saya percaya di sini ada jemaat-jemaat Tuhan yang saling membantu, saling menguatkan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah pelayanan sekalipun tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi itu sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan dengan kasih. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius 5 ayat 7, di sana ada janji Tuhan. Dikatakan orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang murah hati. Dia akan beroleh kemurahan. Kemurahan yang dia peroleh bukan kemurahan dari orang lain. Tetapi kemurahan di sini adalah kemurahan yang datang dari Bapa. Jadi waktu kita
bermurah hati ya, kepada orang lain, kita pun menikmati kemurahan hati Bapa dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya lakukanlah semuanya dengan kasih. Kita lihat yang berikut, kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Dalam bahasa Yunani pakai kata selo yang berarti mendidih atau panas dengan kedengkian. Jadi kasih itu enggak mendidih. Kasih itu maksudnya enggak panas dengan kedengkian. Kasih itu enggak ada kebencian, ya, tidak cemburu. Berarti enggak benci, enggak iri hati. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di sana ada saudara-saudara Yusuf yang cemburu, yang iri hati melihat keberadaan Yusuf pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah hal yang tidak menyenangkan. Kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Jadi kita lihat sesuatu yang tidak ada dasar kasih itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang pasti yang akan terjadi adalah hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi dalam kita melayani Tuhan, kita melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan ada iri hati, cemburu, supaya pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Nah, kita lihat yang berikut, kasih itu tidak memegahkan diri. Ya, kasih itu tidak membanggakan diri. Kasih itu tidak menyombongkan diri sendiri karena merasa lebih hebat, mungkin lebih kuat dari orang lain. Jangan ada kesombongan dalam kita melayani Tuhan. Amin. Kasih itu dikatakan sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kasih. Tidak melakukan perbuatan yang buruk, yang tidak pantas, tidak mengucapkan yang jahat, yang tidak melakukan yang jahat. Ya, jadi bukan hanya mengucapkan yang jahat, tetapi dia tidak melakukan yang jahat. Itu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih itu sopan. Percuma pelayanan pengiringan kita kalau disertai dengan hal-hal yang buruk, perkataan-perkataan buruk, tindakan-tindakan yang buruk. Kita harus menjadi anak Tuhan yang punya tindakan yang tidak buruk di hadapan Tuhan. Kasih itu dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya kita lihat tidak hanya mencari kebahagiaan diri sendiri dengan melakukan melukai, merugikan orang lain. Karena ada banyak orang lain yang mungkin seperti itu. Ya, untuk kebahagiaannya, ya, untuk kesenangannya, melukai orang lain. Ya. Nah, firman Tuhan katakan kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mencari kebahagiaan diri sendiri, ya, dan orang lain dirugikan. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Dalam hal di sini kasih itu berani untuk mengampuni. Ya. Ada banyak orang yang tidak berani untuk mengampuni, yang tidak berani untuk melepaskan pengampunan. Ya. Mungkin ada orang bisa berkata, mungkin kalau pendeta yang berkata sepertinya mudah sekali. Tapi bagaimana ketika ada di posisi kami? Ya, itu sangat berat untuk dilakukan. Ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, memang ya kami mengerti ya, dengan setiap apa yang mungkin kita alami dalam hal untuk mengampuni. Ya. Mungkin berat ya, tetapi ini adalah kebenaran yang harus dilakukan untuk mengalami berkat Tuhan. Ketika kita tidak ada pada posisi untuk dapat mengampuni. Sekali lagi, kita kembali dari tema firman Tuhan. Dikatakan lakukan segala sesuatu dengan kasih. Berarti dalam setiap pelayanan, kita melakukan dengan kasih. Dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Waktu kita simpan kesalahan orang, pelayanan kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Mengampuni, ya.
orang lain. Itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dalam hal di sini kasih itu mengutamakan kejujuran dan menghendaki keadilan, kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus melayani dengan kejujuran. Kita harus melayani dengan keadilan, dengan kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah. Dan kita lihat kasih itu tidak menutupi segala sesuatu. Tidak suka menceritakan kejelekan orang, itu kasih. Tidak menceritakan apa yang menjadi kekurangan orang lain. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih berharap bahwa semuanya akan menjadi baik. Ini kasih. Ini merupakan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Baik untuk masa depan. Bahwa bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Dalam kita melayani, mari kita mengharapkan segala sesuatu. Berharap bahwa segala sesuatu akan menjadi baik. Di hari-hari ke depan akan menjadi baik. Sekalipun kita tahu di hari-hari ke depan kita mengalami tantangan. Tapi kita optimis dengan Tuhan, kita akan meraih kemenangan. Tantangan, persoalan boleh datang. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemenangan di dalam setiap pelayanan kita. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, tidak bersungut-sungut dalam menghadapi kesukaran, tidak mempersalahkan Tuhan. Dia menanggung segala sesuatu. Amin. Kita melihat bangsa Israel dalam perjanjian lama. Dalam perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan, ada banyak hal yang mereka hadapi, yang membuat mereka pada akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga perjalanan mereka menjadi sia-sia. Karena kalau kita lihat, bangsa Israel generasi pertama itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Dengan demikian, perjalanan mereka bertahun-tahun itu menjadi sia-sia. Pelayanan mereka bertahun-tahun menjadi sia-sia. Kenapa? Karena bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, jangan ada persungutan. Kenapa? Karena sabar itulah menanggung segala sesuatu, itu yang dikehendaki Tuhan. Lakukanlah dengan kasih. Kasih itu tidak akan pernah menyerah. Kasih itu akan terus maju sampai menang di dalam setiap pelayanan. Firman Tuhan mendorong kita pagi hari ini, milikilah kasih Allah dan lakukanlah setiap pekerjaanmu dengan kasih. Karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Allah adalah kasih dan kasih itu kekal. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Berikan ku hati seperti hatimu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini, kita renungkan setiap lirik dari pujian ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku
haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku mata, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan Ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Haleluya. Mari sejenak jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita merenungkan setiap firman Tuhan. Kita renungkan setiap firman yang kita dengar. Allah menghendaki kita melakukan segala sesuatu. Kita melakukan setiap pelayanan kita dengan kasih. Karena kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Karena kasih itu menyempurnakan. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Karena Allah adalah kasih dan Allah itu kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah melekat kasih Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia layak terima. Dia layak terima pujian umatnya. Dia layak terima penyembahan umatnya. Menyembah Tuhan dengan kasih kepada Tuhan. Puji Dia dengan kasih kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berikan ku hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan jemaat-Mu hati Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus. Berikan ku hati seperti hati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Berikan ku mata seperti mata-Mu, padaku yang di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencana-Mu. Hati kami, hiasi hidup kami, penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kasih-Mu penuh, biar kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menguatkan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu memenuhi kami, kasih-Mu menyentuh kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau mengerti keberadaan kami, Engkau mengerti keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu menghiburkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami. Hari ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Ini doa kami, hiasi kehidupan kami. Umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, supaya hidup kami, pelayanan kami, perjalanan kami tidak sia-sia, karena kasih-Mu yang menuntun kami. Bapa, Engkau mengerti kebutuhan kami satu persatu. Kiranya kasih-Mu yang menyentuh kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini, melakukan kehidupan ini, mengambil keputusan-keputusan dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap petunjuk firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan menyentuh kami, memenuhi hidup kami. Seluruh perjalanan kami diperbaharui dari hari ke hari oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menerima firman-Mu dan percaya Engkau terus mengerjakan kasih-Mu di dalam kami. Memberkati seluruh kami yang mendengar, untuk mendengar, percaya dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu, Saudara Pendeta Hendro yang sudah melayani setiap kami, memakai kehidupan dan pelayanannya untuk meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Bapa, kami percaya setiap ibadah kami sudah Engkau berkati dan Engkau berikan kekuatan kepada setiap kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang. Dimanapun kami berada, perhiasan kasih menjadi bagian hidup kami. Apapun yang akan kami kerjakan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami rindukan, semuanya disertai oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah berkat dan kemurahan-Mu menyertai seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Haleluya. Setiap hari, setiap